Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Miftahul Diana, mahasiswi Universitas Negeri Medan, jurusan Pendidikan Sejarah, NIM 31933211024. Di sini saya ingin membahas atau mereview tentang Pipo dan Embro dalam memenuhi mata kuliah kewirausahaan. Nah, jadi ada sebuah kisah yaitu mengenai Pipo dan Embro, yang dimana mereka berdua hidup di pedesaan. Jadi mereka berdua ini ingin hidup menjadi orang kaya di desanya. Dengan begitu mereka berdua mencari pekerjaan untuk mendapatkan uang. Kemudian mereka berdua mendapatkan pekerjaan dari kepala desa, yaitu pekerjaannya mengambil air di gunung dan kemudian disalurkan ke rumah warga setempat. Jadi mereka mengambil airnya menggunakan ember setiap hari, bolak-balik yang menempuhkan jarak yang cukup jauh. Nah, mereka berdua ini dibayar dengan sesuai jumlah ember yang mereka bawa. Namun, suatu ketika, Embro mempunyai ide, yaitu untuk memperbesar ukuran embernya, sehingga hasil yang dia dapat pun semakin besar. Sedangkan Pipo memiliki ide untuk membangun saluran pipa dari mata air di gunung ke desa mereka. Dengan begitu, Embro pun bekerja keras. Dia melakukan dengan ide yang sudah dipikirkannya. Dia mengangkat air dengan ember yang berukuran besar setiap harinya, sehingga dia menghasilkan uang yang sangat banyak. Sedangkan Pipo, yang dimana Embro bisa membangun gubuknya menjadi lebih besar, membeli sawah, sapi, kuda, serta bisa berfoya-foya dengan hasil kerja keras dia selama ini. Sedangkan Pipo, dia masih mengangkat air dengan ember setiap hari, namun di waktu luangnya dia membuat proyek yang sudah dipikirkannya, yaitu membuat saluran pipa. Nah, kemudian tahun demi tahun telah berlalu sehingga mereka berdua sudah berumur dan tenaga atau kekuatan lagi sudah tidak ada untuk mengangkat ember yang berisikan air tersebut, sehingga pendapatan Embro pun berkurang karena semakin lama Embro ini membawa embernya semakin sedikit dan sudah tidak seperti dulu lagi, yang dimana pada saat ini Embro hanya bisa membawa satu ember saja. Namun untuk Pipo sendiri, proyek yang sudah ia lakukan berhasil, yaitu membuat saluran pipa dari mata air di gunung ke desanya, sehingga air mengalir dengan mudah ke desa mereka, sehingga Pipo tidak lagi harus bolak-balik untuk mengangkat ember lagi dan berjalan jauh ke desanya, sehingga uang yang dihasilkan Pipo sangat banyak. Jadi kesimpulan yang dapat diambil dari kisah ini yaitu orang yang bisa bertahan itu bukan orang yang kuat, melainkan orang yang mampu beradaptasi dan cerdas serta bisa membaca situasi. Selanjutnya ada pun 7 rencana yang akan saya lakukan, yaitu yang pertama, saya akan menjual selop dikarenakan kedua orang tua saya adalah wirausahaan. Menjual selop kemungkinan saya juga akan meneruskan jualan selop dan membuka usaha sendiri. Yang kedua yaitu menjual skincare, karena di zaman sekarang banyak orang yang menjadikan skincare adalah bagian dari kebutuhan sehari-hari, baik wanita maupun laki-laki. Apalagi saat ini orang berlomba-lomba untuk membuat skincare produknya sendiri, dan didukung juga dengan banyaknya media sosial yang sangat menguntungkan jika promosi barang. Yang ketiga yaitu membuka salon, karena di zaman sekarang banyak pria maupun wanita membutuhkan treatment terkhususkan rambut. Nah, jadi untuk menata maupun merefleksi seluruh tubuh. Selanjutnya yaitu membuka rumah makan Padang. Rumah makan Padang sudah tidak asing lagi untuk lidah orang Indonesia, dan juga keluarga saya, yaitu ayah saya sendiri itu berasal dari orang Padang asli, dan ayah saya pandai memasak. Kemudian keluarga saya juga pernah membuka usaha rumah makan ini, sehingga bisa dapat peluang untuk membuka rumah makan Padang. Yang selanjutnya yaitu membuka toko perlengkapan dan makanan hewan.
Bagi orang yang memiliki peliharaan, pasti mereka mencari makanan yang pas dan berkualitas, serta membeli perlengkapan untuk hewan peliharaan mereka. Kemudian menjual paket data, internet. Dengan kemajuan teknologi sekarang, banyak orang yang membutuhkan data internet untuk mengakses internet. Selanjutnya yaitu menjual tas. Banyak orang dari kalangan manapun, baik dewasa maupun anak-anak, membutuhkan tas untuk perlengkapan ke sekolah maupun perlengkapan bekerja. Untuk itu saya memilih jualan tas. Sekian dari saya mengenai Pipo dan Embro, dan saya akhiri. Wabillahi taufiq walhidayah.